Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun engkau berada. Dan kita percaya Yesus satu-satunya kekuatan dalam hidup ini. Oleh karena itu mari kita awali hari ini dengan doa, dengan membacakan renungan firman Tuhan. Karena renungan atau firman Tuhan itulah yang kita butuhkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat hari ini diberkati oleh Tuhan. Menjalani hari ini kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami semua. Kami buka hati untuk firman-Mu, dan kami dasarkan doa ini pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan kehendak bebas kepada kita, kepada manusia, untuk dapat melakukan apapun di dalam dunia ini. Tetapi kehendak bebas yang kita miliki bukanlah semata-mata untuk melakukan hal-hal di luar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kepentingan-kepentingan diri kita masing-masing. Untuk memuaskan keinginan-keinginan dunia. Memuaskan hawa nafsu, bahkan mengikuti kesenangan-kesenangan dunia ini atau cara-cara dunia ini. Tetapi yang Allah inginkan yaitu dalam hidup kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah tetapi pilihan ada di tangan kita. Nah tema hari ini yaitu mana yang kau pilih. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13-14 kita baca ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah dalam bacaan ini ada dua pesan utama yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, kepada pengikut Kristus. Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan yang kekal adalah mengikuti jalan yang sempit atau jalan yang sesak. Dan kita tahu bersama bahwa banyak orang tidak menyukai jalan itu, tidak menyukai jalan yang sempit. Sebab jalan sempit adalah jalan yang sukar, penuh dengan perjuangan untuk melaluinya. Namun, jalan inilah adalah jalan kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita sebagai orang percaya masuk pada kehidupan yang kekal. Karena kita tahu, di ujung perjalanan ada mahkota yang Allah sediakan buat mereka yang masuk di jalur yang sempit itu atau jalan yang sesak itu. Memang tidak mudah untuk melaluinya. Tidak mudah untuk kita menjalani di jalan yang sempit itu, jalan yang sukar. Kenapa? Kan ada banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak rintangan yang kita akan hadapi. Tetapi percayalah, kita tidak berjalan sendiri asal kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, yang menolong kita asalkan kita menaruh harap dan percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Nah kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, dikatakan di situ, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Nah, untuk jalan yang lebar, firman Allah katakan adalah jalan yang membawa seseorang menuju kepada kebinasaan atau maut. Orang yang mengikuti jalan lebar adalah orang-orang yang hidup mengikuti kesenangan-kesenangan dunia, mengikuti keinginan-keinginan daging. Kalau sudah baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, dikatakan di situ, mengikuti keinginan daging atau perbuatan daging itu telah nyata. Contohnya perjabulan, hawa nafsu, iri hati, dengki, perselisihan, pesta pora, kemabukan, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang dicari, yang disukai oleh orang banyak, yang dicari oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidup dalam kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini, mengikuti keinginan-keinginan daging, memang secara daging enak dan nikmat. Tetapi firman Allah katakan, nah ini perlu kita perhatikan di sini. Dikatakan di akhir perjalanan hidupnya, atau di ujung perjalanan itu menuju jurang kebinasaan atau jurang maut. Yohanes pasal 14 ayat 6, kita tahu ayat tersebut dikatakan, atau Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau melalui Tuhan." Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan itu. Walaupun sulit sukar kita menjalani, mengikuti jalan itu. Tapi percayalah, di akhir perjalanan itu ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu, mari bukalah hatimu dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju sorga itu. Ikutilah jalan yang sempit itu, Bapak Ibu sekalian. Jalan yang sesak itu memang terasa sulit, memang terasa sukar. Tetapi percayalah, lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, kita sanggup mengikuti jalan yang sempit itu. Janji Tuhan bagi mereka yang bertahan maju melalui jalan sempit itu, bahkan mereka yang bertahan sampai akhir, tetap setia kepadanya, akan masuk dalam kemuliaannya bersama Bapa di sorga. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, buat hari ini kami boleh menikmati lagi akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan itulah akan menuntun kami di dalam dunia yang gelap ini, dunia yang jahat ini. Sehingga kami tidak tersesat, kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami akan terus berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Walaupun secara manusia sulit bagi kami, tapi satu hal kami percaya, Tuhanlah, Roh Kuduslah yang akan menuntun kami sehingga kami tidak tersesat. Kami akan terus berjalan di jalan yang sempit, jalan sukar itu. Tapi kami percaya di akhir perjalanan itu ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kami memperoleh, menerima mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat peringatan, buat firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua, berkati umat-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu yang menikmati akan renungan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami peralaskan doa ini pada satu nama ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.